In the heart of every motorcyclist, there's a fiery soul, ready to defy destiny and conquer the roads like a forgotten hero. And now, the wait is over. This masterpiece is the emblem of an epic adventure that awaits you. KYT, a brand that has etched its name in the racing legends, invites you to immerse yourself in a boundless journey. Take control, challenge the limits, experience the thrill of a true MotoGP rider. KX1 Race is here. Wih. Udah mulai Ngapain ya? sih? Agak jaket bagus. Oh, Yellow Corn. jaket. Dari Aku Jepang. juga punya yellow corn jaket kayak begini deh. Ini baru kamu Short belum sleeves. punya nih. Kalau baru belum. Nah, belum. Makanya Ini kita minta sama Renner. enggak, kamu beliin aja. Beli tamat. Ya? Kalau bisa gratis ngapain beli? Hello. Hello, dan ada yang girang banget, terutama sponsor kita paling besar. Siapa? Itu jangan jauh-jauh dari Mike. Nanti dikomplain kita. Oke. Semuanya dikomplain. Nah. Kan di sini kan semua komplain. Jadi Hmm. sponsor terbesar kita kayaknya lagi girang banget. Kenapa? Pembalapnya pole position, Oke. runner up, Oke. dan juga di Moto2-nya juga untuk race ini. Mhm. Akhirnya podium loh pertama musim ini. Manuel Gonzalez. Yes, Manu Gonzalez. Jadi kita ucapkan selamat untuk Federal Oil. Yes, Yang pasti. Selamat juga untuk siapa? Marquez. Selain itu Selain itu nggak ada. nggak ada sih. Masa nggak ada? Nggak, Masa Peko kita nggak selamatin? Tapi tunggu dulu, aku mesti ngasih tahu. Oh, oke. Kenapa Mark itu bisa podium? Mhm. Karena Tapi kan banyak yang dibahas soal ini enggak nanti. dulu. Kita kasih apa? rahasianya dulu. Karena olinya dia lebih dingin 5%. Oh gitu. Iya. 5% ya? Gara-gara Gara-gara kan olinya Federal Oil. pakai extra virgin olive oil bukan? Enggak, Oh, bukan itu buat ini mijit. Oh, Mijit plus. Bukan. Itu untuk masak pasta, olio. Oh, bukan Oke, itu. ini pakai oli apa dia khusus? Dia pakai oli Federal Oil. Oke, pasti. Bisa dan- nggak dimasak? Hah? Dipakai untuk Bisa. Oh, bisa. Bisa. Serius bisa. Nanti kamu ke rumah saya, aku masakin Kita coba. pasta pakai itu. Oke. Kedua, dia nggak perlu mapping susah-susah Mhm. karena pakai Federal lebih irit 5%. Oke. Enggak, tapi itu bener sih. Kalau gua sangat-sangat pelit dalam bensin, Dalam lebih irit 5%. Iya, Dan juga responsif. pasti. Nah, sayangnya dia masih GP23, belum Oke. GP24. Fantastis. Dan juga buat yang mau jaket-jaket Sultan ini hampir 7 juta loh harganya loh, satu jaket. Gila nggak? Nih, hadiahnya nih ada di sini nih. Nah, gitu. Dan nanti di tengah-tengah kita ngomong, ada giveaway dari Federal Oil. Tapi nanti. Top banget. Oke, Top kita lanjut banget. dulu. Aku mau lanjut dulu. Kali ini aku mulai dari sprint race. Kenapa aku harus mulai dari? Biasanya kan enggak. Kita kan langsung secara general. Tapi aku ini khusus mau mulai dari sprint race. Karena banyak yang guling-guling. Karena banyak sekali yang terjadi justru di sprint. Dan banyak yang perlu dibahas. Soalnya di rumah udah Binder sini, Mark sana, Pecco sini, Bezzecchi di sana, Alex Viñoles, Semua ada di pasir. 15 pembalap jatuh kemarin di sprint race. Yang nggak jatuh pasti jago banget, yaitu Lorenzo Savadori. Itu Dia nggak kayaknya jatuh juga. Dia di sprint race nggak jatuh. Ya, tapi nanti. Enggak, Nanti. posisi ke-16. Oke. Ngefur dia. Oke, jadi tapi sebelum kita mulai analisa apapun yang terjadi biar jelas ya dari pemandang kita ya, kita juga bisa salah, tapi menurut data dan menurut analisa di beberapa hari ini, aku mau bicara soal yang apa yang terjadi ke Fabio Quartararo yang harus kasih posisi kepada Pedrosa karena Fabio kena penalti 8 detik. Angin. Dia turun di posisi nomor 5 dan Daniel Pedrosa
The Little Ninja. Samurai. Dia naik Little Samurai, Ninja, whatever. Ninja perché I love Ninja, you know. Little Samurai. Dia naik ke posisi 3 dan naik podium. Oke. Apakah yang banyak yang saya dengar bahwa yang podium, ya itu podium gara-gara banyak sekali yang jatuh. Bukan begitu ceritanya. Yang jatuh ya jatuh. Artinya nggak selesai race. Iya. Mau gimana juga pasti ada kesalahan. Kalau kamu salah dan jatuh, ya masa yang naik podium dibilang ya podium gara-gara yang lain jatuh, nggak ada cerita. Di balapan yang jatuh, yang naik podium. Jadi kita angkat topi sama Daniel Pedrosa. Saya setuju dikasih penalti besar kepada Quartararo, Rins, Dija, Miller, Raul Fernandez. Kenapa saya setuju? Karena kan sekarang range-nya pressure depan itu kan lebih luas daripada tahun lalu. Jauh lebih. Jadi kan lebih gampang main di dalam range itu. Kalau kemarin kan pressure-nya mereka jauh di bawah. Nomor 1 bahaya, nomor 2 kan mereka melarang peraturan dan jadinya dapat penalti. Itu saya setuju banget. Karena kalau enggak kan akan berantakan. Kalau ada peraturannya harus ini. Sekarang saya minta bantu kepada Pandu, kameramen kita, untuk masukin klasmen sementara dari sprint race yang saya sekalian baca. Nomor 1, Jorge Martin. Nomor 2, Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Daniel Pedrosa. Tapi di switch, gara-gara masalah tadi itu, Pedrosa jadi ke-3 dan Quartararo jadi ke-5. Terus Morbidelli, Raul Fernandez, ke belakang semua. Ya, Marc Marquez, Naik. Augusto Fernandez, Michele Oliveira, Joan Mir, Taka Nakagami, Johan Zarco, Fabio Di Gianantonio, Jack Miller, Rins, dan Lorenzo Savadori. Yang pertama yang saya mau analisa kemarin yang episode nomor 1 atau yang pertama yang terjadi itu adalah lap ketiga, tikungan yang pertama. Apa yang terjadi? Tapi kita untuk bahas ini harus balik sedikit. Ini saya mau bahas soal tabrakan antara Binder, Pecco, dan Bezzecchi. Tapi kita harus balik sedikit sebelum kita bahas khusus apa yang terjadi. Kenapa? Karena semuanya sebetulnya mulai dari tikungan nomor 9. Apa yang terjadi di tikungan nomor 9? Di tikungan nomor 9 tersebut, itu Marc Marquez masukin Binder. Sangat agresif, tapi bersih sekali, tapi agresif. Tiba-tiba Binder kaget. Binder kayaknya nggak suka sekali dimasukin kayak begitu. Ya, jadi jadi panas. Biasanya kita bilang kan di sini ada Emosi lah. Emosi naik, dia jadi panas, dia nggak suka, dia kejar, dan di tikungan nomor 13 dia itu masuknya kayak nggak ada besoknya. Dia benar-benar udah jauh, dia tuh lepas rem depan supaya bisa, dia cuma mau balas dendam karena udah salah sekali masuk Mark, tapi ternyata masuknya dia terlalu kencang. Mana Mark bisa recover, dia tuh lebar, open throttle, dia hampir ke high side si Binder. Apa yang terjadi waktu dia open throttle hampir ke high side? Kan Bezzecchi dan Pecco Bagnaia datang dari belakang. Kan pasti kan di akselerasi mereka punya akselerasi lebih bagus daripada Binder. Karena smooth. Ya, karena smooth. Mark udah di depan, Pecco sama Bezzecchi udah samperin, malah lewat Binder, dan di tikungan sesudah terjadi sesuatu juga yang menurut saya di limit, borderline. Binder udah marah lagi karena dia kehilangan posisi banyak, emosi lebih naik lagi. Dia tuh lihat ada space, memang space itu ada, memang itu curb itu curb itu bahasa Indonesia curb juga, itu ada, memang sebetulnya kan bisa dilewatin. Dia tuh masuk kencang sekali, ada space-nya, tapi kalau dia masuk dia lepas rem sekencang itu,
karena di depannya kan udah ada Pecco dan udah ada Marco Bezzecchi. Kalau dia udah masuk sekencang itu, kemungkinan besar bahwa tabrakan itu terjadi itu 99,9%. Jadi dia nggak peduli. Itu bisa bahaya untuk dia sendiri, bisa bahaya untuk pembalap yang lain. Meskipun dia borderline, ya. Makanya kemarin steward panel nggak kasih penalti karena udah di limit banget. Meskipun menurut saya rada kasar masuknya, ya. Kenapa? Tapi dia masuk, dia udah di depan sebetulnya dengan roda di depan. Makanya itu mereka itu karena yang di depan selalu benar, sama kayak di Formula 1 kan selalu begitu kan, nilainya begitu. Ya, Bezzecchi juga dari luar tutup, Pecco nggak bisa apa-apain karena kan dia sandwich, ya dia di tengah, kena Binder naikin motor, kena Bezzecchi, dua-duanya jatuh dan Binder lewat. Tapi kalau kamu tanya sama saya bahwa kalau manuver itu pinter dari Binder, menurut saya tidak sama sekali. Nomor satu kenapa? Nomor satu karena bahaya, karena dia sendiri juga bisa jatuh. Nomor dua karena baru lap 3. Ngapain lakukan itu? Saya bisa mengerti kalau di lap terakhir, ya bisa lakukan itu karena kita fighting untuk podium misalnya. Tapi kalau di lap nomor 3 masih panjang sekali, kamu udah beremosi kayak begitu, dan apa yang akibatnya juga? Binder jadi jauh dari Mark. Binder juga nggak bisa nyusul lagi ke depannya. Nah itu akibatnya. Itu makanya kalau saya mikir-mikir, accident ini seperti di Mugello waktu ada Mark, Dovi, dan Petrucci. Petrucci, tapi itu last lap. Dan tikungannya juga beda. Beda karena itu kalau San Donato tikungan pertama di Mugello itu 180 derajat. Ya, dan rada space-nya lebih lebar. Tapi ingat nggak? Petrucci masuk, Dovi sama Mark tutup. Ya, mereka harus berdiri. Mereka nggak jatuh karena memang lebih banyak space. Tapi similar kepada waktu itu. Kalau ini kan lebih drastis sedikit, ya. Jadi pembahasan ini saya bilang manuver ini sangat borderline, ya. Sangat borderline. Banyak sekali yang setuju. Kalau menurut saya dikasih penalti mungkin benar juga. Kalau nggak dikasih penalti ya rada keras, tapi bisa dimengertikan juga karena memang space-nya ada dan karena memang Binder masuk. Jadi begitulah, suka-suka juga orang masing-masing, tapi steward panels ambil keputusan ini dan kita harus terima. Oke. Satu lagi yang terjadi kemarin itu adalah jatuhan masing-masing antara Alex Marquez, Enea Bastianini dan Brent Binder lagi. Ya, apa yang di tikungan, di mana tikungan itu ada satu line yang kelihatan sekali itu basah. Kenapa guys? Itu ada sumber air, ada mata air mungkin di situ. Dan kalau kan hari sebelumnya kan hujannya kan deras banget. Dan dari hujan ini tuh itu kan airnya yang di bawah kan masih banyak. Kena panasnya kan dia tuh buang terus. Kelihatan banget kalau kita zoom kemarin waktu di race bahwa ada line-nya itu lebih gelap dan semua pembalap di atas line itu tiga-tiganya jatuh. Itu kondisi Jerez dan kemarin itu sangat bahaya waktu di sprint race karena baru kering. Dan spot-spot yang basah tertentu nggak begitu kelihatan. Jadi tiga-tiganya ya mereka jatuh. Biasanya terjadi karena yang pertama mereka sangat dekat. Yang pertama jatuh, yang ke belakang kaget juga naik di situ jatuh, yang ketiga juga sama. Jadi tiga-tiganya kayak balet, tung jatuh semuanya. Kayak main bowling. Ya kayak main bowling. Selain itu yang saya mau juga bahas ini adalah soal Mark. Kenapa? Mark itu akan fighting, ketinggalan 1 sekon dari Martin, tapi dia punya speed kemarin, dia punya kemauan untuk jadi juara, dan dia mendorong habis-habisan sampai overtake. Waktu overtake juga untuk dia overtake di mana juga sebetulnya Jorge Martin bikin kesalahan, karena Jorge Martin juga kena spot basah, tapi dia beruntung nggak jatuh dan bisa angkat motor lagi. Tapi di situ dia udah lihat bahwa wah Mark gila,
ini bawa moto kayak setan, nggak mungkin. Tapi di situ dia pinter. Dia pinter sekali berarti. Oke lah, kalau saya nggak bisa nyusul, kalau saya nggak bisa sama Mark, biarin aja. Ini namanya juga sprint. Iya. Aku dapat poin aja. Pikiran ini seharusnya juga ada di hari besok ya, Iya. tapi dia nggak ada pikiran kayak begitu ya. Jadi Mark itu sedikit 10 cm lebih lebar daripada biasanya. Masalahnya kalau misalnya nggak, di situ kelihatan banget ada spot air Oh, ya? besar sekali. Waktu dia kena spot air juga Hilang depan. hilang depan, dia jatuh, dia lari. Itu bedanya antara, aku mau bilang lagi karena banyak sekali netizen marah sama saya. Pecco jatuh awal-awalnya di lap ketiga, ya Pecco jatuh, dia marah sekali. Dia nggak peduli motornya masih bisa diangkat, masih bisa dipakai atau nggak bisa, mungkin nggak bisa dipakai karena rusak. Tapi dia nggak cek juga, dia balik. Ya kalau Mark seperti Valentino Rossi zaman dulu. Valentino juga selalu begitu. Cek motor dulu. Mereka lari langsung angkat motor, dicek. Kalau bisa dipakai, dipakai. Mark balik dan selesai di posisi nomor 7. Meskipun ada Itu dan naik lagi ke 6. sesuatu yang kita harus bahas karena Mark salah. Oke. Tapi kalau Pecco mungkin awal-awal lap ketiga dia angkat motor juga dan dia start lagi dengan semua yang lain yang jatuh dan apapun yang terjadi. Dia bisa top 3 loh. Dia tuh bisa selesai top 3 malah di depan Mark. Makanya saya selalu bilang guys, kalau jatuh itu pembalap harus selalu usahakan untuk paling minimal cek kalau kondisi motor adalah kondisi sehat untuk bisa. Kenapa Mark? Mark itu balik, Mark itu udah marah. Ya pastilah, dia sama, emosi naik. Dia tuh ada leading, dia bisa jadi juara di track di mana tahun 2020 dia dapat celaka yang paling parah di karier dia, di mana dia sampai sekarang belum beres dan sampai sekarang belum bisa balik sebagus dulu. Zaman itu dia mau menang banget, di mana dia udah dapat pole position, dia udah senang sekali, dia udah menang, dia udah emosi, naik motor lagi, balik lagi dan dia itu tabrak Mir. Dan itu dia salah besar karena dia udah terlalu jauh, dia tuh lepas rem depan jauh dan dia datang dan dia tabrak Mir kayak begitu. Itu kesalahan besar. Mark sendiri di wawancara bilang aku memang salah dan memang perlu dihukum. Tapi hukumannya ini yang saya nggak ngerti bro. Di zaman dulu tabrakan kayak begitu biasanya dikasih minimal 1 long lap penalty atau biasanya 2 long lap penalty. Kemarin cuma drop 1 posisi. Ini bukan kesalahan Mark, tapi ini adalah konsistensi dari steward panel yang mereka suka menilai karena tabrakan dengan Mark lagi on fire. Ya. Jadi kalau mamanya disuruh long lap penalty, nah dramanya kebanyakan. Ya, tapi seharusnya dikasih long lap penalty menurut saya. Kalau di belakang di zaman dulu, aku lihat beberapa yang lebih enteng daripada kemarin. Dia tuh kemarin salah besar. Dia terima hukumannya, bukan Mark yang salah. Hukumannya kan dikasih sama steward panel. Nggak bisa. Kalau kamu punya peraturan, kalau kamu punya sistem untuk menilai, itu harus standar. Konsisten. Jangan karena Mark, jangan karena di Jerez, jangan karena Dorna. Nggak ada cerita. Kamu harus konsisten. Kalau enggak ini, kalau semuanya gara-gara ini jadi berantakan sekali. Makanya itu steward panel harus tegas dan konsisten. Dan konsisten dong. Itu harus sangat konsisten ya. Jadi nomor 2 kemarin, jadi Martin kemarin menang. Nomor 2 jadi Pedro Acosta. Itu luar biasa dan fantastik. Oke lah, mungkin kemarin bukan weekend yang luar biasa untuk Pedro. Nanti saya explain kenapa. Tapi dia selalu ada di situ. Di klasmen sementara juga dia ada di situ. Dia kemarin di track yang dimana punya masalah lebih daripada track-track sebelumnya, tapi bisa selesai di sprint race nomor 2. Dan kita angkat topi. Karena bukan kesalahan dia. Dia top. Aku lihat kemarin Pedro di sprint race berapa kali dia bisa lihat, kamu perhatiin nggak? Bisa lihat ada spot yang basah, dia bisa angkat motor terus turunin lagi. Berapa kali dia begitu kan? Itu namanya apa? Fokus. Kalau Mark waktu di depan karena tahu dia strong, dia tuh udah kurang fokus. Jadinya dia full throttle tanpa mikir bahwa memang kan dari di situ kan tracknya masih kondisinya belum sempurna. Oke? Saya berharap bahwa ini cukup jelas ya. Bedanya antara tabrakan Binder Pecco
sama Betts dan Mark sama Mir adalah bahwa Binder nggak cari tabrakan. Iya. Binder nggak cari tabrakan. Binder cari spot untuk Iya, iya, masuk. iya. Kalau Mark cari tabrakan. Memang. Itu nyeruduk itu. itu bedanya. Oke guys. Oke, sekarang kita balik lagi kepada main race. Sorry guys, aku banyak catatan hari ini karena Iya. memang banyak sekali yang saya mau bahas dan saya mau sedikit percepat. Main race. Nomor 1 saya mau bilang ini bro. Kemarin itu di weekend Spain kemarin di Jerez de la Frontera itu di 298 hampir 300.000 orang. Iya. Ini penontonnya 300.000 di dalam satu weekend udah kayak Formula 1 loh bro. Iya, udah naik banget 300 ya. udah naik banget ini gila. Mereka balik ke Eropa dan kita show-nya tuh luar biasa. Selain itu di hari minggunya hari hanya itu yang penontonnya ada 144.000. Wow. Full capacity ya? Wow, full capacity. Dan sekarang saya minta bantu lagi kepada kameramen kita, Mr. Pandu, untuk tolong masuk hasil dari race utama. Dan saya akan baca pelan-pelan. Nomor 1, Francesco Pecco Bagnaia dengan suami. Oke. Jadi juara. Jadi luar biasa. Jadi super top. Dan saya chapeau dan angkat topi. Karena memang perlu diakuin. Iya. Bahwa kemarin dia extraordinary. Startnya bagus banget ya. Oke, nanti kita bahas. Nomor 2, Marquez. Fantastic. Top. Bezzecchi. Alex Marquez. Jadi tim Gresini di posisi 2 dan 4. Oke. Enea Bastianini. Brad Binder. Fabio Di Giannantonio. Miguel Oliveira. Maverick Viñales, Pedro Acosta, Raúl Fernández, Joan Mir, Alex Rins, Takaaki Nakagami, Quartararo. Fabio Quartararo, Bradl, dan Luca Marini. Apapun balapannya, siapapun yang menang, Luca Marini selalu jadi sweeper. Oke. Itu konsisten. Di MotoGP yang menang Francesco, di Moto2 yang menang Aldeguer, di Moto3 yang menang Verstappen. Oh no, salah. Enggak. Itu ya mix. Beyer. Itu ya mix between Beyer and Verstappen. Verstappen. Karena dua-duanya kan orang Belanda. Enggak begitu ya? Enggak sih. Oke. Enggak. Yang pasti menonjol 5 bike pertama kemarin di depan adalah Ducati. Ducati. Tapi aku mau bilang bahwa ini adalah GP hari Minggu ini seru banget. Penuh dengan emosi. Penuh dengan kejutan, Penuh dengan overtaking. penuh dengan overtaking, penuh dengan breathtaking, ya. Kenapa? Pokoknya gini, Bo. Kalau champion, juara dunia, champion beneran turun dan balap, itu pasti overtake-nya ada. Nggak mungkin, oke lah, mungkin kita bilang oke, fairing, bump pressure naik, apapun. Tapi kalau Pedro, kalau Mark, kalau Pecco, kalau Bezzecchi, kalau mereka fighting, mereka nggak peduli apapun. Overtake-nya ada dan overtake-nya sangat menarik. Meskipun bump pressure itu memang pengaruh, tapi kalau kita bicara aerodinamis segala macam, kalau memang pembalapnya lagi on fire kayak kemarin, itu show-nya pasti jelas. Iya. Oke. Nomor 1 kan saya mau bahas soal overtake di lap pertama di tikungan nomor 6 dari lurusnya yang paling kencang, yang paling cuma satu lurusnya yang panjang, di mana motor bisa mencepat speednya 300 km per jam, di mana braking-nya very hard karena tikungan berikutnya itu adalah 90 derajat. Iya. Jadi kamu harus hampir berhenti. Di situ kan kita tahu semua bahwa oke lah, kalau lap pertama mungkin late braking-nya dari Martin sama Bezzecchi nggak sekencang lap-lap berikutnya. Tetapi Pecco Bagnaia bisa break 40 meter sesudah mereka loh. Waktu dia breaknya dia overtake dua pembalap begitu, dua pembalap bukan kaleng-kaleng. Iya. Di braking. Dan aku bilang, waduh, ini pasti lebar. Enggak juga. Enggak, lo masuk lo. Dia tuh bisa rem, bisa masuk, dia rapat 90 derajat, itu tikungannya yang sangat sulit dan langsung di belakang Mark Marquez.
menurut saya ini adalah salah satu overtake yang paling indah aku pernah lihat di MotoGP. Seperti Dovi dulu ya. Ya, dan satu lagi, Pecco ini udah coba tahun lalu lakukan ini, ingat gak? Di Thailand. Iya. Tapi nggak berhasil. Nggak berhasil. Kalau kali ini dia berhasil dan beautiful sekali. Jadi Pecco sendiri bilang, aku bisa menang hari ini dan 60% dari pemenang ini adalah di Tikungan pertama itu. overtake tersebut. Karena saya langsung bisa di belakang Mark. di mana waktu itu leading. Di situ Pecco extraordinary. Di situ kita harus chapeau kalau harus chapeau. Untuk rem ya. Untuk remnya. Dan abis itu Pecco ya langsung ya coba mendorong. Of course Martin nggak mau kalah. Martin langsung overtake Pecco lagi. Leading. Langsung kabur. Tapi Pecco diam aja. Pecco pintar. Dia bilang, oke lah, lo jalan aja dulu. Tapi kelihatan sekali bahwa Pecco itu memang punya kelebihan. Pecco itu punya sesuatu. Karena dia kan di belakang Martin sangat gampang. Dimana terbaliknya kita lihat Martin di tikungan-tikungan beberapa, dia very late break. Dan dia maksa untuk di depan. Dan menurut saya itu salah. Kenapa? Kalau kamu lihat bahwa udah beberapa kali Pecco mau attack dengan santai dan kamu maksa. Ngapain dia awal-awal race lagi? Ini kita bicara awal-awal ya. Kenapain kamu maksa juga untuk mau di depan? Benar nggak bro? Betul. Apalagi kamu leading championship. Apalagi kamu lagi jauh daripada yang lainnya. Enggak. Dia itu di tikungan yang sama, ya, turn 6 juga. Dia itu datang dengan kecepatannya super kencang, lebar. Dia tetap kelihatan banget bahwa remnya dia masih. Karena kita, guys, harus tahu bahwa kalau ada yang bilang bahwa pembalap itu nggak rem di dalam tikungan dengan rem depan itu salah. Di rem sampai apex di rem. Tapi cara remnya harus tahu gimana, bukan kencang, tapi dilepas pelan-pelan. Dia itu udah out of line, terlalu kencang, low side, jatuh. Buang championship. 25 poin. Maksudnya buang poin championship, bukan buang championship. Ini championship masih panjang sekali. Dan dari hasil kemarin ini bisa kelihatan banget bahwa dalam satu weekend bisa naik atau bisa turun jauh sekali. Jadi guys, kalau kita mau prediksi sekarang ini siapa akan jadi juara dunia, jangan main-main. Karena kita masih jauh banget. Dan ini seru sekali. Justru dengan kesalahan besar dari Martin. Aku pikir bahwa Martin dari race-race sebelumnya, tahun ini dia udah bijaksana. Tahun ini udah belajar dari tahun lalu. Tahun ini dia bisa jadi pintar. Apalagi waktu di sprint race, waktu di belakang Mark Marquez, dia udah ambil keputusan nomor 2 dan dia bisa. Enggak juga. Ternyata Martin yang sebelumnya balik lagi. Ternyata dia itu punya emosi di mana nggak mau sama sekali bahwa Pecco Bagnaia ada di depan dia. Sayang sekali. Kesalahan itu kalau kamu jatuh di sprint race beda karena poinnya adalah separohnya. Kalau kamu jatuh di main race itu fakta yang sangat berat ya. Berat bro, karena 25 poin dibuang kayak begitu di mana lawannya semuanya dapat seperti Mark Marquez, seperti Pecco itu dapat poin dan Pecco sekarang cuma 17 poin di belakang. Lalu sudah ada Bastianini balik lagi. Ini ada Pedro Acosta dan sekarang Viñales dan Mark itu sekarang cuma 32 poin. Mark itu kemarin bilang, "Ini aku lagi fight for the championship." Dia umum kemarin. Aku nggak lupain loh, aku fight for the championship. Kenapa? Kalau kamu pikir dalam satu weekend nilainya, kalau kamu menang race dan menang main race, itu dapat 37 nilai. Iya. Mark itu dapat 24 nilai loh. Iya. 4 nilai dari sprint, 20 dari runner up. Iya, maksud saya itu hampir full. Itu satu weekend itu sekarang dia minus 32 dari leader, dia bisa juga nyusul. Kecap, ya? Sama kayak Pedro Acosta, kayak yang lain semuanya. Tetapi untuk race kemarin, aku harus puji sekali dua orang ini. Satu Pecco di atas semuanya. Nomor 2 Mark Marquez. Dan saya mau kasih tahu kenapa. Karena show-nya yang mereka kasih dan apalagi di lap-lap terakhir. Apalagi kemauan dari Mark dan taktik dari Pecco. Mark itu waktu ketinggalan dia tuh rada ada di pertengahan race itu rada sulit. Dia itu udah diam di posisi nomor 3 sebetulnya. Di belakang di overtake juga oleh Bezzecchi. Iya. Dan dia diam kenapa? Waktu dia explain, saya tahu juga itu, waktu saya tangki masih penuh, itu aku akan harus lebih smooth.
Karena masalahnya Marquez itu adalah bawa ban depan malah, bukan ban belakang. Karena dia tuh selalu pakai depannya dengan cara yang sangat agresif di tikungan. Jadinya dia sering habis ban depan. Jadi dia tenang dulu. Waktu saya lagi tonton sama teman, wow, tuh Pecco udah kejauhan, Mark nggak mungkin. Bentar dulu, ini masih ada. Waktu itu masih ada 17 lap, masih jauh. Sampai confidence, karena Mark juga pernah hampir salah awal-awalnya ya. Di race hampir juta juga ya. Hampir jatuh juga. Jadi awal-awalnya kita harus mengerti itu. Kenapa? Nomor satu, karena dia datang dari bad race di Texas, di mana semuanya, dan dia sendiri tahu bahwa itu race tracknya sendiri, di mana seharusnya dia menang. Dia datang dari failure, dia datang dari kesalahan besar di sprint race sudah jatuh, dan di track ini di mana dia pernah dapat celaka yang paling dia datang dari tiga balapan, 2 sprint, 1 main race di mana dia leading jatuh. Ya, makanya kemarin itu dia masih bisa fokus, reset, dan selesai di posisi 2, menurut saya top. Kalau kita lihat dari analisa di tikungan nomor 8 itu Mark itu, karena di kiri itu Mark itu paling kencang daripada semua pembalap yang lain. Tapi di tikungan 9 tersebut itu yang lebih kencang itu adalah Pecco. Jadinya makanya Pecco itu slow down sedikit supaya bisa cross. Bisa cross dan leading lagi. Tapi fight-nya itu sangat fantastik sampai mereka beradu. Dan aku nggak topi sama Pecco, kenapa? Karena nggak pernah give up. Pecco itu dia Mark lawan, Pecco balik. Mark lawan, Pecco balik. Oke lah, Mark nggak bisa. Dia udah bilang, kalau kamu di belakang selama 1 lap, itu pressure ban kamu pasti naik sekali. Dan kalau kamu nggak bisa selesaikan overtake di dalam 1 lap, itu di belakang pasti banyak dan susah lagi. Makanya itu Mark rada jauh, di mana tapi di 2 lap terakhir, 3 lap terakhir itu Pecco dapat track record dengan 1.374. Di situ bedanya Pecco, di situ mendorongnya Pecco, di mana Mark itu meskipun terakhir udah mendekat tapi nggak bisa diapa-apain. Jadi gimana guys? Oke lah, Pecco pakai GP24 ya, bukan dia menang gara-gara itu kemarin. Dia itu menang gara-gara kemauan dia untuk menang lebih besar daripada yang lain. Dia menang itu karena dia sangat kecewa dari sprint race dan dia langsung start dengan fire. Dan kita bisa dibilang adalah race yang sempurna dari Pecco. Dan saya suka banget lihat Pecco kayak begini. Suka banget. Jadi pastilah GP24 lebih bagus dari GP23. Pasti. Kenapa? Karena itu adalah evolusi adalah motor yang paling terakhir, adalah factory bike yang paling bagus, dan sendiri Pecco sama Bastianini bilang, tetapi GP23 bukan motor jelek, karena itu adalah motor yang juara dunia tahun lalu. Jadi mungkin bedanya ada sedikit, tapi kemarin itu bedanya bukan di motor, bedanya adalah memang Pecco on fire, Pecco lebih bagus dari Marquez, Pecco berani sekali dan dia pantas untuk jadi juara. Dan saya senang sekali sebetulnya bahwa Mark itu juga nggak maksa diri. Dia mau cari podium dulu. Dia harus. Ini penting sekali untuk Marquez dapat podium ini. Karena di track yang spesial ini di mana dia pernah celaka parah, di track di mana dia mau tunjukin di depan penonton sendiri di bawah dia itu udah balik loh. Dan dia udah balik. Kalau orang ragu dengan pikir bahwa Mark itu udah nggak bisa lawan lagi sama muda-muda, dia kemarin tunjukin bahwa dia sangat bisa lawan. Dan guys, hati-hati karena Mark ini sekarang udah dapat setup motornya, udah ngerti gimana caranya membawa Ducati. Jangan salah, kalau kamu selama 11 tahun bawa motor Ducati Honda, terus tiba-tiba pindah ke motor yang berbeda, mau Ducati, mau Aprilia, mau KTM, itu pasti kan adaptasi perlu. Dan bukan semua orang dalam 4 kali balapan itu bisa langsung pole position atau mendapat. Kalau dia lakukan itu karena apa? Karena Mark itu adalah pembalap fenomenal. Jadi jangan raguin Pecco Bagnaia. Jangan ragu karena dia 2 kali juara dunia back to back. Jangan juga ragu dengan seorang Mark Marquez yang 8 kali juara dunia.
Oke, kenapa kemarin race-nya Pecco itu fantastis, bro? Karena kalau kamu menang lawan Mark, Spesial. itu spesial. Kalau kamu menang lawan Martin, beda. Beda. Bukan Martin nggak kuat, tetapi feeling beda. Kayak- Sama kayak zaman Rossi dulu. Siapapun mau lawan dan kalahin Rossi. Kalau ini juga, Mark masih top. Dan kenapa senangnya dari Pecco kemarin luar biasa? Karena dia kalahin 8 kali juara dunia. Jadi ada istilah kalau mau jadi GOAT itu harus ngalahin GOAT dulu Go ya. juga, betul. Meskipun ini baru satu Balapan, race. satu race. Masalahnya sekarang apa yang saya mau bilang, bro? Masalahnya sekarang adalah bahwa kalau Mark memang pegang motornya seperti begini, dan memang sekencang ini, artinya apa? Kamu tahu Mark, setiap weekend dia akan ada di depan untuk fight untuk podium. Setiap weekend loh, Iya. dia pasti ada di situ karena yang jelas yang kita tahu dari Mark itu adalah konsistensi. Kalau dia setiap weekend ada, itu kamu perlu pembalap 110% on fire untuk melawan setan ini. Apakah Pecco selalu bisa? Tapi- Apakah Martin selalu bisa? Tapi ada yang konsisten Matteo musim ini. Siapa? 2 balapan berturut-turut. Luca Marini. Finish terakhir. Tapi guys, benar-benar saya mau angkat topi untuk 2 pembalap untuk show-nya kemarin. Dan finally kita angkat topi juga kepada Marco Bezzecchi. Akhirnya ya. Akhirnya dia udah bilang bahwa kalau saya balik ke Eropa itu mungkin saya lebih bisa prestasi karena dia, guys, nih coba lihat dia untuk mendapat mengadaptasi kepada GP23 itu dari GP22 kan sulit sekali. Di track-track di luar Eropa dia bingung. Balik di Jerez dia katamunya dan kelihatan banget. Kenapa? Kelihatannya di mana? Very late break. Dia waktu masuk tikungan slide bisa langsung cari Apex dan lurusin motor secepat mungkin. Tapi di mana kelihatan bahwa Bezzecchi kemarin balik? Dari senyumnya. Dia bilang, aku udah nikmati sekali membawa Mentalnya motornya. udah berubah. Mentalnya berubah. Kalau kamu udah nikmati, kalau kamu udah punya confidence, kalau kamu udah bisa fight lawan Marc Marquez dan Pecco, itu kan confidence sudah balik, kamu udah senyum. Jadinya kan dia senang banget selesai di posisi nomor 3. Sama dengan Mark, Mark sampai dansa dengan kayak orang gila di podium. Iya. Dia itu yang saya respect juga sama Mark, itu yang pertama yang dia itu shake hand. Dia itu ke Pecco shake hand. Dia itu ke Marco Bezzecchi shake hand. Padahal mereka awal-awalnya nggak begitu buah muka. Kenapa harus begitu? Ya, habis itu peluk-pelukan. Tapi aku angkat topi sama seorang 8 kali juara dunia karena sangat rendah hati. Iya. Ya, dan dia dan di wawancara juga bilang, aku coba, tapi Pecco sekarang ini adalah juara dunia 2 kali. Pecco sekarang ini adalah pembalap yang paling bagus di Ducati karena dia memang mengerti dan tahu Ducati dalam-dalamnya. Angkat topi dong untuk orang bilang begitu, dan kita angkat topi juga sama Pecco karena race-nya yang pantas dan deserve. Orang yang di rumah yang selalu bilang Matteo bahwa itu nggak haters ya, aku adalah orang yang seadanya. Kalau perlu dipuji, aku puji. Kalau perlu Mark pula saya bilang salah ya salah. Kalau dipuji, kalau enggak ya enggak lah. Dan manajer bisnisnya kita harus. Manajer bisnisnya Marc Marquez, Alex Marquez finish keempat, udah mulai comeback. Exactly. Kayaknya dia nggak terlalu mikirin bisnis dulu saat ini. Jadi Terus? dia posisi keempat, posisi kelima Bastianini as usual, startnya berantakan ke belakang, Betul. manjat ke depan lagi. Brad Binder ke-6, dia akhirnya disusul oleh Bastianini, hampir juga kehajar oleh Dija. Betul. Kayaknya Binder ini agak kena mental sedikit. Kena ya. mental sedikit karena juga dia kemarin mau tunjukin, tahun lalu kan dia extraordinary kan di Jerez. Dia tuh mau tunjukin bahwa di Eropa dia tuh lebih bagus daripada Pedro Costa, dan dia lakukan apapun yang bisa lakukan untuk selesai di depan Pedro Costa. Kalau orang kemarin ragu karena Pedro Costa di main race selesai di posisi nomor 10 dan dapat 20 sekon dari Pecco Bagnaia. Jangan ragu guys, jangan lupa ini anak adalah rookie. Ini anak itu kenapa prestasi kayak begitu kemarin? Kalian nonton warm up nggak? Jumpa Litani seru loh itu. Dia tuh jatuhnya kencang sekali Smackdown sampai dia kena hair fence. Iya. Sampai dia kan jog ini apa namanya? Rahang. Ya sakit.
Kalau ini bisa dibilang bahwa pertama kali Pedro Acosta jatuh keras dengan MotoGP. Sebelumnya cuman kecil-kecil. Iya. Ya, dan jatuhnya cuman di testing waktu itu ya, atau di free practice. Yang kemarin itu jatuh di warm up itu Serem banget. Ya dong guys, kalau dari warm up jatuhnya kayak begitu, dia harus ganti motor. Gak bisa pakai motor itu karena hancur. Hancur total. Harus pakai motor nomor 2, di mana setup dan feeling antara satu motor sama yang lain, meskipun dibalikin setupnya sama persis, itu Nggak pasti bisa. feelingnya beda. Iya. Jadinya dia udah confidence kehilangan sedikit gara-gara diganti motor, confidence kehilangan sedikit gara-gara tabrakan yang sangat seram Iya. yang terjadi baru di warm up. Startnya jelek Ya, sampai turun ke 17. jadi guys, menurut saya dia selesai di posisi 10 dan dia masih jadi Top KTM Rider. salah top KTM Rider dan contender besar untuk jadi juara dunia. Juara dunia. Jangan dari underestimate, dia bisa aja jadi juara dunia tahun ini. Oke? Dan yang terakhir yang kamu tadi sempat bicara soal Aprilia, Maverick Viñales dan Alex Espargaro, yang apalagi soal Maverick aneh, ya balik lagi aneh. Waktu di free practice kencang sekali, kecuali waktu basah. Iya. Waktu di testing Jerez hari besoknya, hari kemarin kencang, dia nomor 2 yang paling kencang sekali, nomor 1 Dija. Dan kemarin dia komplain di race bahwa wah kita harus sama Aprilia harus duduk lagi untuk menggatas cara starting karena startingnya jelek. Race sebelumnya bilang masalah ini udah soft, Dan masalah dia juga ini udah udah bisa nggak menang. ada. Sekarang startnya udah soft problem, kita selalu bisa menang. Sekarang ini gara-gara jelek ya mudah-mudahan konsistensi dia itu nggak up and down seperti biasa. Yang saya berharap itu adalah Alex Espargaro lagi performa jelek banget beberapa kali ini. Mungkin benar nanti dia akan mau di Barcelona atau di mana dia mau atau di Mugello dia mau pengumuman mau kasih tahu siapa kalau dia masih terus atau pensiun. Menurut saya dia akan pensiun. Kenapa? Karena udah makin susah lah. Iya. Makin susah sekarang ini dengan Pedro, dengan tahun depan itu anak baru, mungkin Aldeguer naik, mungkin Dan Rivola juga udah bilang pembalapnya itu orang Italia. Ya, itu kemungkinan besar Bastianini. adalah Bastianini. Satu lagi bro yang saya mau bicarakan adalah kemarin di wawancara seorang Gigi Dell'Igna dan dia bilang semuanya tanya sama siapa yang jadi pembalap kedua di samping Pecco adalah Martin atau Marc Marquez. Karena Bastianini itu udah berat sekali pasti. Aprilia ya. Dia bilang ini karena Bastianini performa kurang bro. Dia udah dapat GP 24 tahun ini. Kemarin juga aku nggak bisa lihat Bastianini yang zaman di Gresini. Mungkin karena pressure dari timnya, dari tim merah itu terlalu berat. Di mana dia itu teammate-nya itu selalu perform. Di mana teammate-nya 2 kali juara dunia. Di mana seluruh tim untuk Pecco Bagnaia juga. Di situ mungkin Bastian nggak bisa perform karena suasana atau tim manajemen kurang berkeluarga. Kurang merangkul pembalap ini. Di mana waktu dia di Gresini itu nomor 1. Dan karena Bastianini sendiri ada orangnya tipe keluarga banget orangnya. Betul sangat sekali. sopan, sangat ramah dan dia nggak bisa bergaya betul. korporat itu nggak bisa. Betul. Dan satu lagi bro ini kemarin ditanya sama ini adalah keputusan yang kalau saya mikir itu sampai lutut saya goyang-goyang dan getar-getar karena itu adalah pilihan yang paling sulit di hidup saya. Jadi dia sendiri bingung. Meskipun ada gosip di mana tahun 2025 Honda itu mau tarik Mark kembali dengan Gigi Dell'Igna. Aku nggak percaya. Enggak. Aku nggak percaya, Gos. Itu yang bilang Carletto loh. Dia yakin sekali. Tapi menurut saya tuh ngapain sih? Agak terlalu selama masih ada Puig. Nomor terakhir saya bicarakan Fabio Di Giannantonio. Itu adalah the Sunday Man. Ya. Ya, kalau di race, kalau di sprint race dia selalu jatuh. Atau apa? Di main race itu dia itu ketujuh kemarin bagus banget dan di Jerez kemarin testing dia leading dan paling kencang. Oke, guys. Saya rasa mungkin aku minta maaf duluan kalau misalnya aku kebanyakan bicara soal
Pecco dan Mark dan Pecco, Pecco dan Mark dan Pecco. Kenapa? Karena apa namanya? Memang kemarin mereka pantas dibahas karena mereka kemarin kasih show kepada kita yang luar biasa. Jadi guys, jangan marah-marah, jangan bertemper kalau dengerin komentar orang. Nomor satu, hormatinlah Pecco Bagnaia karena dia pembalap yang hebat, dan hormatin juga Mark dan Bezzecchi dan yang lain-lain karena semua pembalap yang ada di MotoGP adalah pembalap yang paling bagus di Jadi sekarang untuk ngelurusin gosip dulu nih. Tapi satu lagi sebelum nanti kamu let you go, sekarang antara Martin, Bagnaia, Bastianini, Acosta, aku mau kasih tahu siapa bisa calon juara dunia tahun ini. Savadori. Masih ada Martin, Bagnaia, Bastianini, Acosta, Viñales, Marquez dan Binder. Menurut saya 7 besar ini semuanya masih fight untuk championship karena kalau kita lihat dari nilai Binder aja cuman 33 nilai loh. Dari Martin, Marquez 32, Viñales 29, Acosta 23, Bastianini 22, Bagnaia 17. Jadi masih sangat, dan balapannya masih berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 kali balapan. 10 36. Masih 18 kali 18 seri. 17 seri lagi. Ya. 17 seri 34 lagi. balapan. Makanya masih banyak banget guys, masih banyak banget. Jadi berharap bahwa setiap weekend dan nanti 2 minggu dari sekarang berharap bahwa di Le Mans di mana cuaca selalu aneh, tanda tanya, dan tracknya sangat technical dan sangat narrow. Berharap bahwa show-nya akan menarik. Sebelum kita bicara gosip yang udah lagi rame nih. Sekarang kamu ada giveaway dulu dari Federal Oil. 3-5 subscriber MSGP bisa dapat kaos Gresini dari Federal Oil Beginner Riding Style. Ini benar-benar kaos asli yang dipakai Mark, yang dipakai Alex Marquez, dan yang dipakai gua pertama, ya, sama persis. Ya. Yaitu berapa catatan waktu Mark Marquez waktu meraih pole position? Itu jawabannya. Lalu pertanyaannya, lalu tulis pendapat kalian soal Gresini Racing dari race Jerez kemarin. Gimana pendapat lo yang di MotoGP ya? Karena Moto2 juga podium, tapi MotoGP aja. Yang ketiga, jawab di kolom komen dan ikuti syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu ada di sini. Oke? Dan bicara gosip sekarang. Banyak yang nanya, Aprilia siapa? Aprilia Carleto ngomong, dan kelihatannya Bastianini udah berat banget. Udah 90%. Kelihatan. Bastianini. Dan Viñales kayaknya. Viñales pastilah, kalau dia Viñales itu sebetulnya kan cuma masalah duit kayaknya. Masalahnya Viñales itu belum tanda tangan karena masalah duit. Tapi kalau misalnya Honda offer dia gede banget sama kayak, karena ada gosip juga bahwa Honda mau offer sama persis kayak Quartararo dapat offer dari Yamaha. Kalau memang duitnya segitu besar, ya ambil. Ya pasti ambil. Kalau 12 juta euro dari Honda, ambil. San Mori nggak apa-apa, ambil. Bisa jadi gini menurut aku. Kalau memang dia kejar duit, dia pindah. Kalau dia kejar menggelar juara dunia, dia stay. Kalau dia pindah, yang bisa diambil sama Aprilia siapa? Menurut saya mungkin Raul Fernandez, karena apa namanya, disukain banget sama. Tapi menurut saya dia masih, tapi bisa jadi, kenapa saya bilang ini, atau Oliveira, kenapa? Karena pasti American team Aprilia akan geser Jack Dixon. Akan tarik Joe Roberts. Joe Roberts dari OnlyFans. Betul. Ya. Yang sekarang lagi leading championship. Kayaknya itu. Ya, cuman yang ditarik di factory Aprilia, kalau Viñales pindah, kemungkinan siapa? Itu banyak sekali yang mungkin bisa jadi Fabio Di Giannantonio juga. Di sana sudah dekat ya? Ya, tahu bisa jadi banyak lah, masih bisa ambil pembalap muda dari Moto2 atau bisa tarik Raul Fernandez atau Oliveira. Ya, kemungkinannya kan karena semua pembalap itu kan belum, atau bisa juga Joan Mir, siapa tahu. Kalau Pramac pindah ke Yamaha itu gosip di mana-mana loh. Itu udah berkuat sekali ya. Tapi Firmin Aldeguer kemana? Karena Firmin Aldeguer punya kontrak, saya udah bilang, sama main factory team, bukan sama Pramac. Ditaruh di Pramac sama tim merah, tapi itu kontrak. Kalau nih sekarang kita logika, kalau Pramac itu ganti, ya kan, jadi Yamaha, berarti ada 2 motor factory nganggur dong. Iya. Itu. Akankah itu disebar ke VR46 1 ke Gresini 1? Menurut saya ya. Kayaknya kan begitu. Menurut saya ya.
Menurut saya memang rencana kayak begitu. Rencananya begitu Tapi sih. kita belum tahu, tapi putusan dari Ducati siapa akan jadi rider merah untuk tahun depan selain Pecco Bagnaia akan diumumkan katanya di Mugello. Jadi guys, very soon Mugello. Jadi lebih cepat ya. Very soon. Lanjut ke Moto2 di mana Fermin Aldeguer kemarin finally dia menang dengan pole position juga, dapat pole plus menang plus dia mendominasi bisa dibilang. Dan tahu nggak sesuatu yang berbeda? Apa yang terjadi? Bosco Scuro jadi top klasmen sementara Constructor Championship. Itu dari tahun 2013 dipegang terus sama Taris. Kalau tahun 2012 dipegang sama Suter. Karena Mark jadi juara dunia. Iya kan, betul. Jadi kan coba berdominasi Kalex ini dihentikan oleh Bosco Scuro, perusahaan yang sangat kecil di mana mereka turunin cuman baru 4 motor tahun ini. Aldeguer, Lopez, Sergio Garcia dan Hayogura. Ya, guys, it's a fantastic achievement untuk perusahaan Italian segitu kecil. Ya, angkat topi. Aldeguer kemarin extraordinary. Dia bisa lakukan semua lap, kecuali lap pertama ya, karena dari start. Waktunya antara 1.4, 1.0, paling bagus. Yang paling jelek 4.1, 4.1, 4. Konsisten. Cuman 0.4 konsistensi setiap lap. Itu crazy, extraordinary, luar biasa. Di lap nomor 7, dia itu udah overtake Manu Gonzalez dan dia leading sampai juara. Yang satu lagi yang fantastik kemarin adalah Joe Roberts. Dia itu start dari di lap pertama, di tunggang pertama dia ada di posisi 13 loh bro, 13. Dan dia pelan-pelan naik dan dia jadi runner up dan dia leading championship dan dia 3 kali podium dengan 3 kali juara 2. Dan ini orang Amerika nggak leading championship. Kalau kita mikir harus balik ke Nicky Hayden. Kalau sesudah Nicky Hayden itu orang Amerika menghilang semua dari dunia motorsport yang berkualitas. Kalau kita bicara Moto3, Moto2 dan MotoGP dan kelas dunia, di mana sebelumnya mereka berdominasi dengan Vance, dengan Andy Lozen, dengan Kenny Roberts, Senior Junior, Randy Mamola meskipun nggak pernah jadi juara dunia tapi dia itu orang tolol, runner up melulu. Eddie Lawson. Ya, itu orang Amerika yang berdominasi, tiba-tiba yang dari era itu semuanya hilang, nggak ada lagi. Kecuali Nicky Hayden. Nah, kenapa Joe Roberts bisa kenceng? Karena dia itu dari OnlyFans. Ya. Jadi OnlyFans. Ya sudah. Dan satunya lagi bro, dia OnlyFans. Dia itu balik lagi di tim yang dia terasa di rumah. Karena American team kan memang dengan John Hopkins itu it's American team. Jadi di situ dia meskipun ada Marco Ramirez which is not bad, tetapi di situ dia terasa disayangin sama tim dan dia adalah salah satu contender tahun ini untuk jadi juara dunia meskipun menurut saya dengan Aldeguer kayak begini sulit. Sayang sekali kemarin nggak ada Mr. Tattoo. Kan selalu apes. I love him. Enggak, masalahnya dia di cedera. Friday kan di free practice cedera sampai dia tulang betis kiri patah. Langsung dibawa di Barcelona dan dioperasi. Mudah-mudahan dia bisa balik untuk ke pokoknya kalau Canet lagi fighting, kalau lagi on top, kalau lagi racing for the championship ada yang terjadi pada dia. Tapi dia adalah salah satu pembalap yang bisa naik di MotoGP tahun depan. Tapi yang bisa naik juga adalah Joe Roberts. Yes. Itu kemungkinan besar itu dia. Itu tadi di tim American team itu pasti kan Aprilia udah dari dulu mau. Iya. Tapi dia nggak tolak waktu itu karena belum siap. Kalau sekarang dia udah siap. Iya. Dia. Nomor 4 Sergio Garcia. Ini adalah tadinya kan dia leading championship, sekarang dia dua nilai di bawah. Iya. Tapi dia tuh bagus banget ini anaknya. Sergio Garcia kalau di Moto3 kalah championship sama Guevara, di mana naik di Moto2 performa dia jauh lebih bagus daripada Guevara. Guevara di mana by the way? Ya. Dari MT Helmut ya? Ya, dan nomor 3 kita udah ulang lagi ya. Aldeguer, Roberts, Manuel Gonzalez dari tim ke sini. Terus ada Sergio Garcia yang selesai di posisi nomor 4 dan nomor 5 Albert Arenas dengan tim Gresini juga. Lagi. Jadi, 16 Mario Aji. Ya, Mario Aji tinggal sedikit lagi untuk dapat 4 poin. Tapi udah paling minimal dia
apa namanya bisa taruh di belakang dia beberapa pembalap ya. Jadi top lah kemarin bisa dibilang kita support terus supaya berharap dia bisa secepat mungkin. Sabar, pelan-pelan. Sabar, Mark aja sabar. butuh 4 seri untuk jadi podium atau Betul. pole ya. Sabar. Ya, oke. Moto3 ya nomor 1 Verstappen. Bayer ambil kesempatan besar kemarin. Pembalap tim company. Kenapa dia ambil kesempatan besar? Karena David Alonso jatuh. Iya. David Alonso pembalap boom. Rueda masih sakit. David Alonso adalah pembalap, aku bisa dibilang bahwa David Alonso ini sama kayak fenomena, persis kayak Pedro Acosta. kayak ini fenomena. Ini anak ini kan weekend kemarin dia berdominasi dari free practice sampai pole position sampai start race itu selalu di depan, dan waktu di Basa juga dulu dia punya masalah di Basa justru. Di mana dia nggak terlalu konsisten. Waktu keluar di posisi Basa dia posisi nomor 20, tapi tiba-tiba ke depan dan kasih setengah sekon kepada semuanya. Di kering dia tuh nggak ada yang lihat. Dia dapat pole position, dia super fast, punya pace yang nggak ada lawannya. Datang dari Texas di mana dia run away sendiri dan menang. Tapi dia bikin kesalahan. Kenapa? Pengalaman, masih muda sekali. Lap pertama dia udah tahu punya pace luar biasa, dia mau paksa diri di depan Munoz. Maksa diri depan Munoz sampai dia jatuh. Tapi dia bisa balik lagi angkat motor dan dari posisi 23 dari paling belakang dia bisa nyusul sampai posisi nomor 11. Dan sekarang di runner up di Championship Moto3 cuman beda 6 nilai lawan dengan Olgado. Olgado balik leading championship, tapi Olgado performa jelek sekali kemarin. Kenapa? Karena Olgado memang di Jerez dari tahun-tahun sebelumnya nggak pernah bagus. Selesai, tapi balik lagi dia selesai di posisi 7 dan balik lagi bisa leading championship sekarang. Dan kita harus angkat topi sama Bayer karena di lap terakhir bro dia lakukan lap yang sempurna tanpa kesalahan apapun, di mana Munoz coba di mana-mana untuk attacking tapi nggak bisa, dan dia meskipun selesai only 0.043 di depan Munoz. Bayer kemarin Bayer tahun ini akan awal championship startnya dengan sulit sekali. Kenapa? Dia nggak bisa beradaptasi dengan ban Pirelli, tapi sekarang mereka dengan tim mungkin udah ketemu solusinya, dan dari sekarang ini tahun lalu Bayer kamu ingat tuh bro? Tahun lalu Bayer itu ada terakhir championship selalu fighting untuk podium kan. Jadi race yang sangat fantastis di mana Bayer 1, Munoz kedua, dan Ivan Ortola juga di posisi nomor 3. Yamanaka dan Joan Kelso 4 dan 5. Sekarang yang leading championship Olgado 6 nilai di belakang David Alonso, 22 nilai adalah Bayer dan 28 nilai adalah Bayer dan 35 nilai adalah Ortola dan Kelso. 36 Munoz. Sangat terbuka. Masih lama ya, 17 balapan dan guys, nontonlah Moto3 karena seperti biasa selalu seru sekali. Ya, dan itu nggak semuanya disiarin ya Moto3 ya. Betul. Jadi kalau mau nonton Moto3 itu Spot TV ada. Datang ke rumah saya. Datang ke rumah dia. Aku kasih es krim enggak, kalian. Disogok es krim atau lu langganan Spot TV aja. Atau ketemu gua. Atau bersihin dulu. Bersihin Iya, bersihin halaman kandang belakang, swimming pool, ciumin halus-halusin Bruno sama Diana, baru tuh, kan? masuk nonton sama saya Moto3. Demi Moto3 segitu repotnya, mendingan lu subscribe Spot TV aja deh. Ada gua. Oke? Guys, aku sebelum bicara WSBK karena bukan weekend ini tapi weekend sebelumnya kan ada race ya. Bagi-bagi juara 1 tuh. Di Hassen, yang race yang sangat menarik di mana kita akan bahas sedikit. Aku mau bicara soal tes Jerez yang terjadi kemarin. Tahu nggak? Honda bawa motor baru. Failure total. No, aku kasih tahu loh. Ya emang. Serius. Dari pembalap itu udah pernah dicoba di Valencia sama Mir dan Marini dulu, dan mereka udah nggak suka. Sekarang mereka upgrade, dibawa belum final, dibawa ke Jerez kemarin. Dites oleh Zarco sama Nakagami dan dua-duanya responsnya adalah no. Sama aja, nggak ada bedanya, nggak ada improvement, nggak ada apapun. Tidak sama sekali, nggak bagus. Kemarin di tes di Jerez itu adalah yang paling kerja keras itu memang ada Honda sama Yamaha. Karena mereka kan perlu sebetulnya step up sedikit. Di mana mereka Honda bawa motor baru dan Yamaha bawa fairing total new dan beberapa parts lagi.
meskipun bedanya nggak terlalu jauh dari fairing sebelumnya, tapi mungkin kelihatan sedikit step up kata Quartararo dan Rins, tapi perjalanannya masih jauh. Mereka harus pakai konsesi terus dan selalu untuk melakukan improvement yang cukup signifikan, karena kalau dari hasil race sendiri di RS dua Honda sama Yamaha paling struggle. Yang kemarin paling cepat di tes series tahu siapa? Dija nomor 1, nomor 2 Viñales lagi, nomor 3 Morbidelli meskipun di Prince Race dia selesai keempat dan di main race dia punya masalah besar dengan Jack Miller. Tapi kemarin waktu di tes itu dia selesai di posisi nomor 3 dengan waktunya sangat kencang. Step by step kelihatan bahwa Morbidelli lagi balik. Jangan lupa guys, dia tuh nggak punya kesempatan untuk pre-season testing. Dan kemarin testing Harris bantu sedikit di mana dia posisi. Saya yakin bahwa Morbido akan balik. Karena dia bilang kemarin dia di wawancara bilang, aku udah ketemu setup di tes ini. Setup ini akan saya bawa ke Le Mans. Aku itu tunggu Le Mans karena saya yakin di sana bisa performa dan fight untuk mudah-mudahan. Kita akan lihat. Kalau Ducati sendiri nggak bawa apapun yang baru, ya karena Pecco mau coba yang baru apa? Kalau yang merah udah top banget, nggak ada. Tapi adalah kabar yang gembira. Si Mr. Gigi Dell'Igna kasih beberapa parts untuk dicoba kepada yang biru. Yang biru. Yang biru. Pak Bos. Ya dicoba dan Mark itu kerja keras sekali untuk coba juga pakai rem belakang dengan yang gempol kiri, tapi dia bilang belum beradaptasi, masih susah karena Mark itu adalah pembalap yang masih pakai zaman kuno. Iya, zaman kuno untuk rem. Oke, pakai kaki. Sekarang gini aku ngejelasin deh kenapa sih kita nyebut dia Pak Bos gitu kan namanya. Karena dia itu pembalap yang tidak dikontrak. Betul. Oleh Ducati, tidak dikontrak oleh Gresini. Jadi dia itu hanya minjem motor. Kalau kalian lihat iklan semua yang nongol Alex, jadi dia itu istilahnya apa? Gue minjem motor dong. Udah. Jadi dia itu berhak kemana aja, berhak komunikasi dengan pabrikan manapun. Betul sekali. Dan dia tidak digaji. Betul. Kalau sebagai kemarin KTM bawa fairing yang baru. Tapi sangat lucu karena fairingnya nggak fit 100%, jadi mereka pakai sellotape untuk. Iya. Jadi yang coba cuman Binder sama Pedro Acosta cuman sebentar, tapi nggak signifikan selain itu. Aprilia itu bawa sayap depan baru. Enggak, sama yang bagian belakang. Ya, ekor buntut baru. Ya, yang baru. Buntut baru itu adalah mix antara itu The Batman, mix antara yang 2023 bagian atas sama persis kayak 2023, bagian bawah sama persis kayak 2024. Jadi mix dan cuman dan bagus karena Viñales selesai di posisi nomor 2 bukan gara-gara itu, pasti karena Aprilia sebetulnya bagus dan kemarinnya mungkin moodnya lagi nggak on soal Viñales, tapi lagi dia perform. Bestia jatuh berat di tikungan nomor 7, kencang sekali, tapi untung dia nggak ada celaka sama sekali, tapi motornya hancur total. Dia harus pakai motor yang kedua dan dia bilang dia dapat sesuatu untuk lebih menarik dan kasih confidence lebih bagus untuk race depan. Ini Bestia kalau nggak wake up, kalau beginning terus, saya rasa kalau di Le Mans nggak perform, nanti di Mugello mungkin bye-bye Bambino. Jadi harapan orang Bestia itu bukan di top 5 atau podiumnya juara, karena dia orang targetnya juara dunia soal levelan Bestia itu. Betul. Selain ini dari Jerez nggak ada yang baru lagi, kita langsung ke Superbike. Hasen Bagi-bagi podium. Race number 1. Boleh gak? Bukan, yang menang Spinelli. Oh sorry Spinelli. Nicola Spinelli. Spinella, pembalap cabutan. Ya, ini orang harus kenal sedikit oleh Nicola Spinelli. Ya, kalau kalian suka nonton Moto E, kan dia ada, oke? Tapi Nicola Spinelli ini itu dia kemarin kenapa tiba-tiba ada di Barni? Nah, kenapa tiba-tiba turun? Ganti Petrucci karena cedera. Tapi Spinelli ini Barni ini kasih kado kepada Spinelli. Karena di Spinelli dengan tim Barni jadi 2 kali juara Italy Chief Super Sport ya dengan tim Barni, dan makanya Barni kasih kesempatan dia untuk turun di main race. Dan selain ini kalau nggak ada orang yang tahu Nicola Spinelli ini, dia pernah jadi juga juara Italia di Chief itu CIV itu Italian Championship. Kalau CEV itu Spanyol. Di Moto3
Dan di World Super Sport dia tuh dapat 1 podium dan 6 kali finisher 10 besar. Jadi bukan pembalap pelan. Ya bukan. Bukan pembalap menang. Di Moto E dia itu 2 kali menang dan 3 kali podium. Bukan pembalap kaleng-kaleng ini. Cuman dia itu masih cari kesempatan atau seat untuk bisa ikut full season. Dan dengan prestasi yang kemarin kita berharap begitu. Meskipun prestasi kemarin itu sebetulnya beruntung tapi enggak juga. Kenapa? Waktu di free practice hari Jumat, waktu hujan dia paling depan. Iya dia bagus. Dia bagus banget di basah. Kemarin itu waktu dia tuh ambil risiko. Barney ambil risiko. Risiko bahwa waktu startnya tuh masih basah banget. Di race 1 masih basah banget. Tapi dia pakai ban intermedium. Sementara yang lain ada yang pakai intermedium di depan dan slick di belakang. Ada yang pakai slick. Ya. Jadi makin lama dia tuh awal-awalnya tuh di beberapa lap pertama dia udah leading 23 atau 24 detik di depan yang lainnya loh, jauh sekali. Tetapi makin lama makin kering dan tinggal lap terakhir Toprak sama Bautista udah di situ, udah kelihatan. Udah pasti dapat udah tinggal setengah sekon mungkin. Tapi red flag gara-gara Locatelli engine rusak, oli kemana-mana. Itu namanya Jadi itu namanya nasib. Udah nasib. Tapi kita mau dibilang apa? Nasib juara. Ya, kalau misalnya kemarin hujan terus dia juga jadi juara karena juga. dia pilih benar. Jadi aku senang sekali lihat Nicolas Minali. Waktu dia di podium juga bingung, nggak terlalu excited. Di mana Toprak sama Bautista liatin dia kayak gimana sih? Ini orang Ini siapa? orang seperti apa sih? Dari mana sih? Tapi mereka semuanya bingung kalau pokoknya di podium. Tapi saya senang sekali untuk tim Barney. Karena pertama kali tim Barney sekian lama di Super Sport dan di sekian lama di Superbike, di mana Superbike nggak pernah menang, kemarin dapat menang yang pertama dan angkat topik. Jadi fantastik. Kalau saya lihat yang satu yang menunjuk kemarin itu kelihatan banget kemarin itu adalah bahwa Alvaro sama Toprak udah balik. Iya. Udah balik di atas. Alvaro sama Toprak ini adalah pembalap yang akan fight dengan tanda tanya si Bulega, di mana dia konsistensi pedal, tapi bisa dimengertikan karena Bulega itu adalah rookie ya, baru juara dunia di Super Sport, baru naik juga. Jadi sekarang Bulega lagi 3 besar championship, ini kita harus angkat topik karena memang Bulega itu memang bukan pemain yang jelek. Di Super Sport kita bicara di Super Pole, di Super Pole Race itu fantastik Alvaro Bautista. Dari dia awal-awalnya di start punya masalah sedikit dengan Rinaldi seperti biasa, dia lebar, dia di posisi nomor 8 lumayan di belakang, tapi dia bisa nyusul sampai posisi 2, Bulega leading 3 second, tapi Alvaro tahu sendiri, dia tuh cara membawa motor dan memanage ban itu selalu sempurna. Dia tuh kencang sekali, overtake Bulega dan dia menang jauh dengan 6 lap terakhir dia bisa kasih 6,5 sekon kepada Bulega dan 8,7 sekon kepada Alex Lowes, dan Toprak nggak bisa perform karena mereka salah ban dan beberapa lap kemudian banyak hancur total dan selesai di posisi nomor 11. Di mana tapi Toprak balik lagi di main race, di mana main race-nya startnya dengan kondisi semi mix basah, tapi semuanya startnya dengan ban slick dan segala macam, di mana Toprak itu dari belakang naik dari posisi 4-3-2 sampai lap terakhir bisa leading di depan Bautista. Mereka berdua kencang sekali. Di lap terakhir Bautista udah dekat banget, bikin kesalahan dikit dan Toprak bisa perform dan menang. Ini kemarin kalau kita bilang Toprak nggak pernah menang dulu di di Barcelona dan BMW juga nggak pernah. Dia yang pertama juara, dan sama juga di Assen begitu pula kemarin back to back menang juga dengan BMW dan Toprak sendiri. Kelihatan apa kemarin? Sekarang finally Alvaro Bautista balik dengan fisik yang strong karena kan dari Jerez tes tahun lalu ingat dia cedera bahu, sampai race awalnya di Filipina segala macam, cedera ini kan masih ada dan punya masalah weight. Itu bobot itu yang dipasang segala macam, nggak dapat feeling. Tapi sekarang ini udah kelihatan Alvaro Bautista membawa motor seperti zaman dulu, di mana tapi Toprak dengan BMW ini top banget. Kalau dibilangin dia BMW improve, yes improve, karena kalau Van der Mark sendiri juga perform kemarin, tapi Toprak itu top banget.
Dia Beda toprak sendiri level yang berbeda. Kalau kita bicara toprak di BMW, apa bedanya antara BMW sama Yamaha? Toprak di BMW dia dapat akselerasi sama top speed. Kalau waktu di Yamaha dia dapat braking sama cornering. Tetapi kalau pembalap bagus mau taruh di mana juga. Oh iya. Karena kan kita bilang BMW itu adalah motor yang sangat-sangat kompetitif. Jadi dari sekarang ke depan kita akan pasti saksikan championship ini yang sangat ketat antara juga Bulega, Toprak, Alex Lowe's, Bautista, pokoknya Iannone. Yeah. Di mana mereka mungkin Iannone nggak bisa jadi juara dunia, tapi beberapa race itu akan bisa perform. Berarti di race 1 nomor 1 Spinelli, nomor 2 Toprak, nomor 3 Bautista. Di Super Bowl race Bautista, Bulega dan Lowe's, dan di race 2 Toprak, Bautista dan Remy Gardner. Remy Gardner yang Podium pertama yang lakukan race yang luar biasa dan sangat pede di Assen track di mana dia suka. Jangan lupa Remy Gardner itu juara dunia Moto2 loh guys. Jadi adalah salah satu pembalap yang akan soon or later akan di depan. Dan di race 2 Bulega selesai di posisi nomor 8. Sekarang yang leading championship adalah Bautista. Toprak. Dan 6 poin di belakang Bautista adalah Toprak dan Bulega. Dan yang lain-lain. Sedikit super sport. Kemarin di super sport di race utama yang menang Huertas finally dengan Aruba Ducati. Huertas ini adalah pembalap yang orang Spanyol yang mengganti Bulega. Dia itu dapat confidence yang luar biasa di kondisi yang sangat sulit kemarin. Basah, kering juga dan sangat sulit. Nomor kedua Manzi, nomor 3 De Bis. Dan finally di race kedua dengan kondisi juga di mana mereka harus ganti ban, harus berhenti dan segala macam. Van Stralen orang Belanda sendiri juga. Dengan tim Belanda Tenkate itu bisa jadi juara 1 dengan TNKT itu dulu tim besar ya. Dia dengan Yamaha nomor kedua Huertas dan nomor 3 Tulli. Sekarang Huertas leading championship dengan 86 nilai, Manzi 85, Montella 84 dan Schroeter 83. Jadi dalam 3 poin adalah ada 4 balap. Ya, ada 4 balap. Dalam 4 poin ada 4 balap. Jadi fantastik, bisa dibilang fantastik sekali. Bisa dibilang bahwa sangat menarik. Dan sekarang Superbike berhenti selama 1 bulan juga. Kalau MotoGP enggak ya guys? MotoGP sebentar lagi mulai, bukan weekend ini tapi weekend depan lagi di Le Mans. Lalu 2 minggu kemudiannya lagi di Mugello. Di mana mungkin kita bisa berangkat sih. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Ya, jadi guys, gas. Full throttle. Dan kita ucapin juga terima kasih buat Rider Spot. Oke. Nah kalau lu mau jadi helm, jaket, buat balap, buat touring, buat ngecek, Rider Spot ada di Sedayu, Kelapa Gading. Gede banget tempatnya. Di mana kita ada sekarang? Ya, ini dealer aparel terbesar di Indonesia loh. Oke. Gede banget, Mamang. 2 lantai ya? 3 lantai. 3 lantai. Lalu ada juga di Gandaria City, Pondok Indah. Jadi ada 2, itu mereka buka dari jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Tiap hari. Oke, jadi kita tunggu karena Satat hidup di dalam sini. Iya sih. Dia tidur di sini, makan di sini, nggak pernah keluar dari, kecuali dia harus pacaran. Enggak, aku seminggu sekali aku pasti kesini. Full throttle. Dadah. Full throttle. Dah. Bye, haters.